Jumpa kembali dengan saya, Roni Lukman. Kali ini saya akan mempersembahkan partai menarik antara Grandmaster Simon Palatnik, elo rating 2500 pada saat itu, melawan Grandmaster Evin Geller, berelo rating 2550 pada saat itu. Tema dalam partai ini adalah bagaimana kekuatan garis dapat menghancurkan posisi lawan dengan cepat. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Palatnik membuka permainan dengan D4, dibalas kuda F6 oleh Geller. Berlanjut gajah G5, maka terjadilah pembukaan Tronkowski. Kemungkinan hitam dalam posisi ini adalah C6, C5, D6, D5, E6, kuda E4, atau G6. Partai berlanjut. Di sini hitam memilih dorongan D5. Dan partai berlanjut. Gajah makan F6. Dasar dari langkah putih ini adalah memberikan gajahnya dengan kompensasi lawan mempunyai double pion di garis F. E makan F6, E3, gajah E6. Saya mundur satu langkah. Kemungkinan lain hitam dalam posisi ini adalah dorongan C6, dan partai bisa berlanjut gajah D3, gajah D6, kuda D2, rokade, menteri F3, A5, kuda E2, kuda A6, bertujuan menempati petak B4, C3, mengontrol petak B4, kuda C7, H4, benteng E8. Bisa dikatakan posisi partai berimbang, seperti dimainkan oleh Grandmaster Shahryar Mamedjarov, elo rating 2809, melawan hitam Grandmaster Vladimir Kramnik, berelo rating 2800 pada saat itu. Kembali kepada posisi utama. Setelah gajah E6, putih melanjutkan dengan kuda D2, kuda D7. Kemungkinan lain hitam di sini adalah, saya kembali mundur satu langkah, dorongan C6, dan partai berlanjut kuda G ke F3, B5, A4, mencoba mendobrak di sayap menteri, B4, A5, mencegah pergerakan dorongan pion A5 dari hitam, gajah D6, C4, B makan C3, melakukan N pasan, B makan C3, rokade, gajah E2, F5. Seperti pada partai Grandmaster Jan-Christoph Duda, elo rating 2738 pada saat itu, melawan Grandmaster Richard Rapport, elo rating 2731 pada saat itu. Dan partai ini sendiri dimenangkan oleh hitam pada langkah ke-42. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah kuda B ke D7, putih melanjutkan C4. Namun di sini putih bisa saja memilih langkah perkembangan. Saya mundur satu langkah dengan langkah gajah D3, dan kuda masih mempunyai kemungkinan langkah yang fleksibel, bisa
kuda E2 atau kuda kuda F3. Kembali kepada posisi partai. Setelah C4, hitam melangkah gajah B4. Pada saat itu, langkah gajah B4 bisa dibilang langkah baru atau langkah novelty. Sebelumnya, saya mundur satu langkah. Pilihan hitam di sini adalah D makan C4. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah gajah B4, putih melanjutkan dengan C makan D5, gajah makan D5, kuda E2, langkah perkembangan unik untuk mengambil petak C3, rokade, kuda C3, kuda B6, A3, gajah makan A3, B makan C3, C5, gajah D3, langkah memancing. Terlihat di sini pion G2 dalam keadaan tidak terjaga. Namun di sini putih bisa juga memilih langkah, saya mundur satu langkah, dorongan pion C4, gajah C6, dan putih melanjutkan dengan D5. Posisi putih cukup memuaskan. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah gajah D3, hitam melanjutkan C makan D4, C makan D4, gajah makan G2. Langkah blunder, terlalu bernafsu mendapat keuntungan satu pion tanpa memperhitungkan kekuatan garis. Di sini kita dapat bayangkan seorang Grandmaster yang berelo rating di atas 2500 atau pada saat itu Geller berelo rating 2550 bisa terjebak dengan tema garis terbuka. Dan partai berlanjut benteng G1. Setelah penguasaan garis ini, putih tidak perlu terlalu banyak menumpukan kekuatan perwiranya. Cukup menteri, benteng, dan gajah. Partai berlanjut. Gajah C6. Saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini hitam melangkah menteri D5, maka putih akan menjawab menteri G4. Hitam jelas kalah. Namun dengan langkah gajah C6, kekalahan hitam lebih menyakitkan dan mungkin partai kekalahan ini bisa menjadi partai yang tidak akan pernah terlupakan oleh Grandmaster Geller. Kita kembali kepada posisi utama. Setelah gajah C6, putih di sini melakukan langkah putih melangkah benteng makan G7. Mungkin langkah pengorbanan ini terlepas dari perhitungan Grandmaster Geller. Dan di sini Geller menyerah tanpa melanjutkan partai. Tentu saja jika di sini hitam melangkah raja makan G7, maka putih akan menyelesaikan partai dengan langkah menteri G4 melakukan langkah skak, raja H8 langkah paksa, menteri F5 ancaman skakmat yang tidak ada obatnya. Pesan dari partai ini,
Berhati-hatilah dalam memperhitungkan kekuatan garis terbuka lawan, apalagi posisinya langsung mengarah ke posisi raja. Semoga bermanfaat dan ada hal yang dapat dipelajari. Salam catur, gens una sumus.